Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Para pendengar yang budiman, sebuah hadis Rasul bersabda, sesungguhnya apa yang akan menimpa atas kalian adalah perbuatan syirik kecil. Mereka para sahabat pun berkata, apakah syirik kecil itu ya Rasulullah? Beliau menjawab, ria. Para pendengar, begitulah Rasul. Beliau sangat menyayangi dan mencintai umatnya, sangat tulus, sehingga beliau takut kita umatnya melakukan dosa syirik kecil seperti halnya ria. Tidak ada suatu kebaikan melainkan beliau tidak pernah putus asa menunjukkan kita umatnya, dan tidak ada suatu keburukan melainkan beliau memperingatkan setiap waktu kepada umatnya, tidak bosan-bosan untuk mengingatkan umatnya agar menjauh dari perbuatan-perbuatan berupa maksiat, agar taat kepada Allah. Namun kadang-kadang kita selalu berleha-leha dan selalu lalai. Begitu indahnya kasih sayang Rasulullah pada umatnya. Bagaimana dengan kita? Apakah sayang kita kepada Rasulullah sudah cukup maksimal? Oleh karena itu, mari kita menjadikan Rasul sebagai teladan kita, di mana Allah berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sesungguhnya Muhammad itu adalah ikutan yang baik bagimu. Mari kita contohi, kita teladani sikap, perilaku, akhlak beliau, ibadah beliau kepada Allah, hubungan beliau kepada sesama manusia sangatlah indah. Dan mengenai ketakutan Rasulullah tentang syirik ini, sampai beliau berdoa dalam sabdanya, Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamahu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari menyekutukanmu sedang kami mengetahuinya. Kami mohon ampun kepadamu atas apa yang tidak kami ketahui. Nah, semoga doa Rasulullah ini dapat kita praktikkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan apa ketaatan yang beliau lakukan seperti ini, beliau sangat rajin melaksanakan tahajud sampai kaki beliau bengkak. Lakukanlah, walaupun tidak sama dengan yang lakukan Rasulullah, karena beliau adalah seorang Rasul. Sekurang-kurangnya sempatlah diri untuk melaksanakannya 2 rakaat atau 4 rakaat, sehingga andaikan segala kebaikan telah
memenuhi kehidupan kita, insya Allah kemuliaan akhlak akan dapat terlihat dalam sikap, perilaku, dan tutur bahasa kita sehari-hari. Insya Allah kita akan takut untuk melaksanakan hal-hal yang dilarang Allah berupa kemaksiatan, karena kita selalu merasa bahwa Allah yang selalu mengawasi kita. Dengan itu kita akan punya rasa mengawasi diri yang tinggi. Demikianlah berbagi ilmu pada hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua dan bagi diri saya sendiri. Semoga kita dapat menambah pengetahuan tentang ajaran Islam lebih luas lagi, sehingga kita lebih dekat kepada Allah. Demikianlah, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.